Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Sekolah Penggerak. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan, salah satu guru SD Negeri 02 Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, di depan saya ada sahabat saya, salah satu guru di SD 02 Seminai Kerinci Kanan. Di sini kami hanya ingin berbagi pemahaman tentang sekolah penggerak. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah, baik Pak Wawan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak, waktunya sudah kita bisa duduk bareng bersama ke masalah sekolah penggerak. Ya. Ada beberapa yang harus saya tanyakan nih Pak. Kita hanya berbagi aja nih ya Pak. Iya. Apa sih itu kurikulum Merdeka Belajar? Ya, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan coba menjawab tentang apa sih itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ dijelaskan bahwa kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa pentingnya Pak kurikulum itu di satuan pendidikan? Yang namanya pendidikan itu kan memiliki tujuan. Diibaratkan kita akan menuju kota A. Kalau kita tidak memiliki panduan atau pedoman, jalan mana yang akan kita lewati, tentu itu sangat sulit untuk kita mencapai kota A. Iya, betul, jadi Pak, kurikulum itu diibaratkan seperti pedoman kita. Jadi di dalam satuan pendidikan, kurikulum itu sangat penting Pak Wan. Sangat penting ya Pak ya? Iya, begitu. Jadi apakah bisa Pak nih ya kurikulum itu berubah Pak? Kalau kita melihat dengan perubahan zaman seperti saat ini di era digitalisasi, semuanya itu serba digital. Untuk mengimbangi perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan peserta didik, kurikulum itu sangat mungkin untuk berubah. Gitu ya. Jadi kurikulum itu kan bisa berubah Pak, ya kan? Jadi bagaimana Pak cara mewujudkan agar kurikulum ini bisa diterapkan di sekolah kita? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar di sekolah atau di tempat-tempat yang berbasis untuk pendidikan, akan tetapi pendidikan itu dimanapun berada. Jadi untuk mewujudkan kurikulum itu supaya selaras dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, tentu kita juga harus melibatkan masyarakat dan peran orang tua dalam mendidik peserta didik. Jadi kurikulum itu bukan hanya sekedar dikonsumsi oleh peserta didik, oleh satuan pendidikan seperti guru, akan tetapi mereka masyarakat umum, orang tua juga harus mengetahui kurikulum, sehingga kurikulum yang menjadi pedoman untuk tujuan pendidikan di Indonesia itu dapat tercapai sesuai apa tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, begitu Pak Wan. Kan sekolah kita ini udah sekolah penggerak nih Pak. Ya, betul Pak Wan. Nah, jadi apa sih Pak itu kurikulum Merdeka Belajar? Jadi betul Pak Wawan yang telah dikatakan Pak Wawan bahwasanya di sekolah kita ini salah satu sekolah angkatan pertama untuk kurikulum merdeka. Sepemahaman kami bahwasanya kurikulum ini adalah upaya dari kementerian untuk memulihkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang berfokus pada pengembangan esensial dan pengembangan karakteristik dari peserta didik kita. Dan untuk kurikulum merdeka ini juga memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek yang kita tahu, yang kita ketahui
proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila, di mana dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini diharapkan dapat menggali soft skill dari peserta didik kita dan juga menanamkan karakteristik profil pelajar Pancasila. Pak Wan tahu profil pelajar Pancasila? Insya Allah tahu, Pak. Apa kita nyanyikan, Pak? Ya, boleh. Kita coba nyanyikan. Gimana, Pak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Cocok ini Wawan jadi. Jadi itulah elemen dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat ditanamkan menjadi karakteristik peserta didik kita. Lalu untuk karakteristik dari kurikulum Merdeka yang nomor 3 adalah yang nomor 2 maksud kami adalah berfokus kepada materi esensial seperti halnya kompetensi dasar seperti literasi maupun numerasi. Dan untuk karakteristik yang terakhir nih Pak Wawan, yang ketiga adalah fleksibilitas. Dalam kurikulum Merdeka ini, guru, pengajar atau pendidik ini mempunyai wewenang untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu peserta didik kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Betul, Pak. Dengan adanya pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi inilah diharapkan peserta didik yang tadi notabene-nya berbeda-beda ini semuanya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi semuanya merata, mereka mendapatkan pembelajaran yang mereka pahami sesuai karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan untuk prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang pertama adalah pembelajaran berbasis intrakurikuler, di mana pembelajaran intrakurikuler ini yang diadakan di sekolah itu diharapkan mencakup atau memberikan pemahaman kepada peserta didik kita yang berbeda-beda minat dan bakatnya dengan metode diferensiasi tadi. Lalu untuk prinsip yang kedua itu adalah pembelajaran kokurikuler yang kita kenal dengan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Lalu untuk yang terakhir adalah prinsip pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran ekstrakurikuler ini kita sudah banyak tahu adalah memfasilitasi dari minat peserta didik kita. Itu adalah pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka. Begitu Pak Wan. Terima kasih Pak Yanto atas waktunya kita berbagi pengetahuan tentang sekolah penggerak. Bapak Ibu guru dimanapun berada, mungkin untuk sekedar memberi pemahaman saja apa sih itu sekolah penggerak. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.